kan mencari calon imam. Aduh. Ya, apa sih kriteria syarat-syarat Lisa untuk seorang imam yang layak untuk Lisa ini? Setelah kami keluar dan memilih Islam, kami sampai gak makan, kami merasakan itu, Bang. Ya, diusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, tidak diakui sebagai anak, ya kehilangan pasangan, dan dicobain secara ekonomi. Saat itu saya merasa benar-benar semua cobaan itu saat itu datang bersamaan. Pernah kelaparan, kita bahkan tuh nggak makan beberapa hari kan. Nah, dikasih tetangga nasi putih tuh, Bang. Nasi putih 2 piring, wah mumbung gitu, nasi putih doang. Gak ada lauknya. Gak ada lauknya. Jadi makan itu pakai garam. Terus minumnya pakai air keran. Allah kasih saya rezeki lebih, ya. Setelah itu saya daftar umroh nih ceritanya, Bang. Umroh? Ceritanya. Belum sadar. Nah itu. Jadi saya ceritanya daftar umroh ya kan. Nah terus dilihatlah tuh pemberkasan saya. KTP-nya Buddha. Jadi mereka bilang, kamu penyusup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment. Channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kamu mau cita-cita punya anak 4 kayak gitu, terus menjanda, hidup susah kayak gitu, miskin, melarat? Ada orang yang punya cita-cita kayak gitu? Nggak ada kayak gitu loh. Nah ini nih udah campur kayak ini ya, buat yang di luaran daripada Islam yang kalian melihat orang bahwasanya tuh banyak sekali mereka memframing saya bahwasanya tuh memilih Islam karena mohon maaf nih, kata joroknya ya, selangkangan seperti itu. Terus karena harta, karena menikah dan lain sebagainya. Nah buktinya justru karena saya memilih Islam, saya kehilangan suami dong. Kehilangan harta juga. Harta juga, ya kan? Satu pertanyaan saya. Susah jadinya. Kalau kamu nggak hidup susah, kalau kamu nggak siap hidup susah, jangan milih Islam. Tetap aja kamu dari luar Islam gitu kan, kafir ya. Oke lanjut Bang. Oke, satu pertanyaan saya. Keluar rumah tidak ada uang, bawa 4 orang anak ngekos, gitu, hidup apa adanya. Tenang nggak sih hidupnya? Enggak. Maksudnya ketika menjalani hidup Nggak enak lah Bang. mendapatkan kedamaian nggak maksudnya? Nah itu, kalau untuk enak nggak sih dari yang kemarin kita misalnya mau makan apa segala enak, kita mau, oh aku mau pengen makan ini nih, makan ya kan, kita mau belanja ini nih, pergi kayak gitu kan. Nah terus tiba-tiba kita nggak ada uang sama sekali, dengan anak 4, ibu tunggal, pekerjaan belum tentu ya kan. Tiba-tiba tuh kayak, aduh, kayak terjun bebas gak sih? Kayak bumi langit gak sih? Jadi bukan lagi kata orang mulai dari 0, tapi minus 0 saat itu. Benar-benar minus 0 mulainya. Tapi ya itu tadi. Jadi tuh janji Allah tuh benar. Allah tuh menguatkan hati kita dulu. Walaupun di situ ketidaknyamanan hidup saya, tapi ada ketenangan iman gitu. Nikmat iman tuh lebih daripada uang yang saya tinggalkan. Pernah saya bilang pernah ada yang bilang kayak gini sama saya. Waktu saya masih tanya-tanya nih, dia bilang, Lisa, dia salah satu ulama di salah satu kampung lah ya di agak ujung sedikit Pontianak ini. Dia bilang, Lisa, nanti kalau kamu udah merasakan nikmat Islam, dia bilang itu nikmat iman, di saat kamu disuruh ninggalkan 1 rakaat sholat saja, dengan perbandingan uang 1 juta, karena kan saya gila uang. Dulu ya. Iya, karena kan kita bisnis kan bidangnya, pasti kan hitungan kita uang ya kan, untung cuan kan gitu. Money, ya. Iya benar. Jadi tuh dia bilang nanti kamu dia bilang disuruh pilih perbandingan meninggalkan 1 rakaat sholat dengan uang 1 juta, kamu akan meninggalkan yang 1 juta memilih untuk 1 rakaat sholat. Oh saya bilang nggak mungkin itu akan terjadi ke saya. Masih kayak anti Islam kan waktu itu kan. Nggak mungkin itu terjadi ke saya, sombong ya. Itulah di saat puncak kesombongan kita Allah balikkan hati saya. Ternyata bukan hanya 1 juta, semua saya tinggalkan hanya karena Islam. Masya Allah, dahsyatnya hidayah ya, dahsyatnya iman Islam itu. Tapi yang didapat adalah keindahan iman ya dalam Islam. Betul, kenikmatan iman yang bisa dapatkan ya. Benar. Dan anehnya tuh Bang, anak saya yang dulunya rewel, minta ini minta itu, kok itu enggak gitu. Benar-benar janji Allah tuh benar-benar Masya Allah lah. Tapi jadi, kelaparan nggak? Pernah kelaparan, kita bahkan tuh nggak makan beberapa hari kan. Nah dikasih tetangga nasi putih tuh Bang, nasi putih 2 piring, wah mumbung gitu, nasi putih doang. Gak ada lauknya. Gak ada lauknya. Jadi makan itu pakai garam, terus minumnya pakai air keran.
Jadi air keran itu ditadah terus dimasak kayak gitu. Mana. Tapi kan rezeki datang kan, walaupun tidak seperti sesuai harapan. Tidak seindah apa yang kita lihat dulu kayak Tapi gitu. karena Allah mengirimkan, Itu janji Allah. Allah mengirimkan rezeki melalui orang lain, walaupun hanya sebatas nasi putih tadi kan. Betul. Jadi tuh sampai yang benar-benar ibaratnya kami udah nol sekali di situ ya. Uang saya tinggal 1.000. Anak saya jam 9 malam tuh nangis gini. Kan lagi ngobrol-ngobrol kita sharing-sharing nih kan. Cerita-cerita nih. Anak saya bilang kayak gini. Mami, aku ini lapar. Ya kan? Terus bilang gitu kan. Mau makan kok kuning lapar gitu. Langsung ini kan. Nggak ada uang ya kan. Nggak ada ini gitu. Gimana nih kayak gitu kan. Nunggu besok bisa nggak ya anak ini gitu kan. Udah dia dulu kan. Kok mau makan sekarang? Iya mau makan sekarang mami. Bisa tahan nggak besok? Nggak bisa, lapar koko nih kayak gitu kan. Jadi bilang kayak gini. Nak ini nih udah tutup toko jam segini ya kan. Nggak koko tidur aja. Besok baru mami belikan kayak gitu. Pagi-pagi deh mami janji kayak gitu kan. Terus sebenarnya tuh kayak gini loh bang. Di Pontianak tinggal. Toko tutup jam segitu. Gak mungkin ya. Bohong banget emaknya nih gitu kan. Padahal nggak ada duit. Padahal emaknya nggak ada duit, tapi nggak mungkin juga emaknya bilang uang mami tinggal 1.000 kok gitu. Nggak bisa beli mie sebungkus, kan nggak mungkin juga bilang kayak gitu kan. Jadi tuh udah toko udah tutup, nah besok aja kita pergi sebenarnya. Tapi panjang lebar dulu, karena anak saya tuh kayak ngotot, ada mama, ada mami gitu janji. Pokoknya tuh kayak dia ngeyakinin saya tuh ada masih toko yang buka kayak gitu. Tapi saya meyakinkan dia toko udah tutup semua. Agak lama kan, jadi abis itu tuh mungkin udah capek ya kan, dia minum, udah kita tidur. Sebenarnya saya sempat terpikir nih apa saya minta sama bapaknya atau saya ngadu sama tetangga ya, tapi saya yakin Allah itu melihat apapun yang saya lakukan saat itu. Bahkan diskusi saya sama anak saya yakin Allah pasti menyaksikan itu. Saya yakin itu. Saya bilang, udah tidur nak, tidur kan. Udah itu saya usap anak-anak saya satu persatu. Saya cium mereka. Ya Allah, lihat ya Allah, perjuangan kami untuk membela Islam ya Allah. Oke boleh, mungkin kau tidak pakai lisan saya ini karena saya banyak dosa nih ya Allah. Tapi pakai lisan saya sebagai seorang ibu ya Allah. Ya Allah, kami sedang berjuang, berjihad bilillah di jalanmu, membela, mempertahankan agamamu loh ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong kami, jangan sampai saya mengemis kepada orang kafir. Jadi udah saat itu tuh saya lelah sekali. Bukan lelah fisik. Saya nggak lelah fisik. Lelah pikiran. Hati saya yang lelah saat itu. Lelah sekali. Jadi udah, saya yakin ya Allah tak ada satu pun yang terlintas dari Engkau melihat perjuangan kami saat ini. Saya sedang berusaha sekarang ya Allah. Saya sedang berusaha. Saya tidur karena kelelahan. Anak saya tidur dalam keadaan lapar. Saya tidur dalam keadaan nangis. Setelah itu, besok pagi ada yang chat saya, tanya soal properti, nggak panjang lebar lagi, langsung saya telepon. Saat itu orangnya di Singapura sama di Bandung. Saya telepon, saya jelaskan seolah-olah orang itu ada di hadapan saya. Saya duduk di atas itu, duduk nih belum bergerak kemana-mana. Saya telepon, saya seolah-olah rasakan orang itu ada di hadapan saya dan langsung transaksi saat itu. Dan itu benar. Bukan saya yang hebat, saya yakin. Tapi ada campur tangan Allah yang melembutkan hati mereka untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Berarti satu hari itu ada 2 transaksi closing? Langsung 4. 4 closing per unit rumah? Iya. Dan langsung dapat fee-nya juga? Tanah waktu itu. Jadi langsung dapat cair saat itu juga. Saya bilang, itu kurang dari 24 jam loh bang. Setelah saya minta sama Allah, saya benar-benar berserah. Jadi saya bilang, kurang dari 24 jam langsung cair fee saya yang biasanya kan lelet bang, namanya fee perusahaan kan. Iya lama fee biasanya. Tapi anehnya itu cepat bang. Itu makanya ya Allah ini benar-benar ya janji Allah tuh benar dan saya ketagihan jalan itu. Ya Allah nggak apa-apa deh ya Allah, tapi bukan nantang ya Allah saya siap nih dengan ujian kamu, bukan gitu juga. Tapi saya ketagihan. Saat Allah timpakan kita cobaan, di saat itu juga Allah pasti sedang memantaskan diri kita untuk menerima hadiah yang baik. Masya Allah, ini nih ucapannya dari seorang mu'alaf nih. Masya Allah. Jadi saya bilang sama anak saya, udah masuk kan? Saya bilang ke anak saya, nak,
kalian mau makan apa tadi? Malam tadi ayo kita beli. Itu tuh janji saya kan. Janji saya tuh bahasanya tuh kasih mereka makan. Bukan berarti ada uang kok sombong Lisa, bukan gitu. Kayak gitu. Jadi tuh udah kita makan, saya bilang. Saya belikan anak-anak saya langsung belanja untuk stok 1 bulan. Saya takut kelaparan lagi. Nah, tapi Masya Allah, tabarakallah ya, setelah itu tuh rezeki tuh ada terus. Alhamdulillah. Yang tadinya kita sampai kelaparan berkali-kali dalam waktu yang cukup panjang ya Bang. Tadi saya agak persingkat aja. Dalam cukup waktu yang agak panjang, kita bahkan dikasih makan nasi putih aja, dan kami benar-benar merasakan itu. Kami tidak pernah membayangkan itu. Yang sebelum saya memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan anak-anak saya, kita makannya di restoran, kita makannya sampai bayar ratusan bahkan jutaan, itu nggak masalah. Setelah kami keluar dan memilih Islam, kami sampai nggak makan, kami merasakan itu Bang. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kalian nggak siap untuk memilih Islam dengan cobaan yang seperti ini, yang mungkin nih ya diusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, tidak diakui sebagai anak, ya kehilangan pasangan, dan dicobain secara ekonomi. Saat itu saya merasa benar-benar semua cobaan itu saat itu datang bersamaan. Kalau kalian nggak tahan, bagus nggak usah. Yakinkan dulu kalian benar-benar memilih Islam itu karena Allah, lillahi ta'ala, bukan hanya karena sesuatu hal. Takutnya nanti kalau misalnya Allah cobakan ini, nggak yakin, nggak mampu, balik lagi murtad. Jadi memilih Islam bukan karena pasangan, bukan karena cinta manusia kepada sesama manusia. Nah, itu yang saya mau tegaskan. Saya bilang kan, bukan karena cinta sama manusia. Justru saya lebih baik kehilangan cintanya manusia daripada kehilangan cintanya Allah sama saya. Banyak yang tanya nih, terus sekarang Kak Lisa memang udah dapatkan cintanya Allah. Justru karena saya bisa bertahan di sini, berarti Allah udah mulai mencintai saya. Walaupun saya nggak tahu nih, amalan saya ini diterima gak ya sama Allah gitu. Masih ada pertanyaan seperti itu. Oke, berarti masih lama ya proses syahadatnya ya. Masih lama. Dan itu nggak tahu ya, kalau ternyata masuk Islam itu harus syahadat dulu ya. Maksudnya diikrarkan, diikrarkan dan disaksikan oleh banyak orang gitu kan. Itu Lisa belum tahu hal itu. Iya, jadi Masya Allah, tabarakallah ya, itu mungkin cara Allah juga ya. Jadi saya udah benar-benar mengimani Islam seperti apa, doanya seperti ini, kata Kododitannya. Tapi ya itu tadi, Allah kasih saya rezeki lebih ya. Setelah itu saya daftar umroh nih ceritanya Bang. Umroh? Ceritanya. Belum sadar. Nah itu, jadi saya ceritanya daftar umroh ya kan. Nah terus dilihatlah tuh pemberkasan saya, KTP-nya Buddha. Jadi mereka bilang, kamu penyusup. Siapa tuh? Kata yang ini, yang apa namanya, teman saya yang ini nih, yang mereferensikan saya, kamu penyusup. Kamu tuh nggak bisa kayak gini. Kok kamu nggak cerita sama saya? Enggak, saya bilang gitu. Itu memang kamu yakin? Sekarang nih dia ceritalah soal apa di Madinah sana seperti apa, di Mekah seperti apa ya kan. Bahkan ada yang meninggal di sana. Nah, KTP-nya jelas nih. Kalau kamu nanti meninggal di sana, gimana KTP kamu mau dimakamkan secara apa? Kamu mau dihanyutkan di Sungai Kapuas? Aduh, iya juga. Nah, itu baru saya terpukul di situ. Oh iya ya, saya bilang gitu, KTP saya masih muda ya, saya bilang gitu. Itu baru saya mencari untuk syahadat. Nah, tanyalah ke orang-orang sampai ke RT, saya tanya Pak RT arahkan saya ke Mujahidin. Nah, di situ padahal saya udah pakai cadar tuh, Bang. Udah pakai cadar? Oh iya, udah pakai cadar. Kok sekarang nggak pakai cadar? Aduh, malu saya malah kayak gitu. Panjang ya, nanti panjang lagi ya. Saya nggak pakai cadar itu semenjak saya masuk di Munzalan. Bukan karena saya di Munzalan terus lepas cadar ya, tapi saya malu orang di Munzalan itu pemahamannya, pengetahuannya lebih dari saya. Mereka masih belum siap menggunakan cadar karena takut mempermalukan apa yang melekat pada diri mereka. Dan saya ini masih fakir sekali, masih fakir agama, masih fakir ilmu, tapi saya udah berani seperti ini. Justru nanti resikonya yang dihujat itu bukan sayanya, tapi apa yang melekat di diri saya. Yang dihujat adalah Islamnya. Yang dihujat cadar saya, hijab saya, kan seperti itu kan. Nah, jadi di situ saya bismillah, saya pakai cadar karena Allah, saya lepas juga karena Allah. One day saya punya pasangan, bismillah kalau pasangan saya mengizinkan, saya akan tutup dan hanya untuk dia saja. Wes. Nah, sebelum sadar di Mujahidin kan ketahuan nih ketika mau umroh, daftar umroh KTP ternyata belum Islam. Statusnya Buddha. Gitu. Dan apa ya yang bisa lakukan setelah itu? Ya itu tadi, mencari tempat untuk bersyahadat. Tercatat secara administrasi negara. Kenegaraan, ya? betul.
Dan Lisa menghubungi siapa nih ketika mau syahadat? Pertamanya saya tanya teman-teman dulu. Nah, anehnya tuh Bang, kenapa teman-teman yang saya udah biasa mereka ngajak saya untuk kesana kesini salawatan, kok mereka nggak nanya itu, nggak ngingetin saya untuk itu ya? Mungkin mereka nyangka udah Nah, syahadat. mungkin. Nah, jadi dari situ tuh saya pergi ke RT ya, ke Pak RT. Terus saya bilang, Pak, ini saya kayak gimana ya? Saya bilang gitu. Nah, terus tuh diarahkan lah sama Pak RT. Udah, kamu ke Mujahidin aja katanya. Temuin nanti pengurusnya bilang mau syahadat. Nah, sampai di Mujahidin saya pikir tuh udah mudah aja Bang. Ternyata tuh saya harus ikuti lagi, ada beberapa prosedur juga yang harus saya selesaikan, yang berkas-berkas yang harus saya penuhi juga, terus saksi dan lain sebagainya. Nah, saya minta Pak RT saat itu. Ada 2 orang saksi yang saya butuhkan, jadi saya dari Mujahidin 1, dari tempat kami 1. Dan alhamdulillah Pak Erwin menyempatkan waktu ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya dia sama istri mau datang gitu. Nah, terus tuh yang diarahkan juga sama siapa sih sekretarisnya Pak RT ya? Sekretarisnya. Artinya warga tempat Lisa tinggal itu mensupport ya. Mensupport sekali, karena saya udah sering kali ngadu sama RT kalau ada terjadi keributan. Saya kan di situ kan nggak ada keluarga ya Bang ya, jauh banget. Jadi kalau misalnya terjadi keributan seperti itu, mohon maaf nih, KDRT dan lain sebagainya, saya biasa lapor RT. Oh, Pak RT tempat Saksi. tempat suami yang lama. Akhirnya Pak RT mendukung proses syahadatnya Lisa ya, dengan melibatkan diri menjadi saksi kan. Setelah Lisa syahadat, apa sih yang Lisa rasakan? Sama seperti yang setelah saya yakin bahwasanya Islam ini adalah Tuhan yang saya cari. Ada ketenangan, kenyamanan. Apa sih yang kita cari Bang di dunia ini? Oke. Nangis nggak setelah selesai syahadat? Bukan saya, sebenarnya gini ya Bang, kalau pas habis syahadat itu saya nggak nangis, jujur saya nggak nangis. Setelah ikrar, ya kan, syahadat, ya kan. Terus saya nggak nangis. Yang nangis justru yang memimpin saya syahadat, saksi-saksi dan beberapa orang yang juga mau syahadat di situ, sekitar pokoknya 2, 4, 6, 10 lah, rame kan. Jadi tuh mereka yang nangis. Kenapa? Ini baru malam, baru syahadat, langsung yang keluar dari saya tuh lisan saya bahwasanya janji Allah itu tadi. Langsung ayat suci Al-Quran. Kok bisa sih kamu kayak gini? Saya bilang sebenarnya saya udah belajar Islam tuh dari terjemahan Al-Quran. Saya bilang gitu. Dan saya yakin sekali dengan janji Allah nih, yang ini. Saya bukakan tuh sama mereka. Saya bukakan ini nih. Dan ini saya bilang ada yang ragu tuh di situ pas ditanya. Bahkan tuh sampai nggak jadi syahadat tuh. Nah, saya bukakan ayat itu, saya bilang ini nih janji Allah untuk orang yang benar-benar yakin memeluk agama Islam, untuk orang yang benar-benar yakin ke fitrahnya Allah. Kan kita ini memang fitrahnya Islam ya. Ibaratnya tuh fitrahnya tuh kita tuh memang di muslim nih. Cuman nenek moyang kita aja yang membawa kita ranahnya ke sana ke sini, jadi berkeyakinan ini, berkeyakinan itu. Nah, ini juga kadang orang yang kayak kamu udah terlahir di sini, udah ngikut itu keyakinan warisan. Kalau kita menikah saja bisa memilih, mau tinggal di mana bisa memilih, sekolah bisa memilih, kenapa tidak dengan yang kita imanin juga kita tidak bisa memilih? Justru itu adalah landasan atau fondasi dari segala hal yang terkait di dunia ini gitu. Itu yang harus dibereskan dulu sebenarnya. Nah, tapi banyak orang di luar sana tuh ini nih warisan gitu. Udah imanin aja, ikutin aja. Yang nangis itu bukan saya, orang yang di situ. Itu orang yang menyaksikan. Soalnya, ya. Iya, karena saya udah banyak banget nangisnya. Udah banyak banget nangisnya. Yeah, Lisa, dan saya jarang nangis depan orang. Lisa merasa sudah Islam pada saat itu, cuman belum diikrarkan saja gitu. Iya, ya. Jadi benar. ketika bersadat ya momennya mungkin ya biasa-biasa aja ya. Itu orang yang nggak tahu justru yang itu terharu ya. Iya, aneh Islamnya kok kayak gini gitu. Maksudnya tuh Enggak sih. Baru. Kalau bagi saya terharu karena mendapatkan saudara baru. Masya Allah. Karena mendapatkan bisa syahadat, dapat saudara baru ya. Itu kebanyakan yang kita rasakan sebagai muslim asli ya. Tuh, melihat Masya ada Allah. orang bersahadat Iya, seperti itu. Benar, Masya Allah. Itu saat itu tuh saya langsung diundang sama yang ketua yayasan di Mujahidin, langsung diundang ke rumah, dikasih sesuatu yang spesial lah ibaratnya Kasih kayak gitu. hadiah ya. Bukan hanya hadiah, tapi kita dikenalkan dengan mu'alaf-mu'alaf lainnya, dijadikan contoh, inspirasi, dan motivasi untuk mereka. Masya Allah. Masya Allah, saya bilang ini udah lama semua, saya malu loh ngomong sama kalian, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya Lisa setelah itu merintis sebuah usaha ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya follow akun
TikToknya Lisa apa Daya namanya? Kalimantan Mualaf sama Lisa Winner Official. Ada 2 akun ya. Iya. Nanti kita tulis ya di video atau di deskripsi video. Jangan lupa follow akunnya Lisa. YouTube-nya ada juga. Lisa Winner Official sama Daya Kalimantan Mualaf. Iya, YouTube juga ada. Daya Kalimantan Mualaf. Kalau YouTube-nya kita Lisa Winner Lisa Wina. 49. Semoga kita nih bisa berkolaborasi ya di YouTube. Amin. Ya. Tadi ada tawaran juga dari Bang Ilham, teman-teman, bahwasanya tuh gimana kalau misalnya kita berkolaborasi ya, seperti itu ya. Saya mencari nih talent-talent mualaf yang mau dakwah, ya, saya bantu Masya Allah. saya reputasi di YouTube gitu kan. Oke. Ini untuk channel YouTube-nya Lisa Winner 49. Tulisannya LISAWINNER 49. Laskar 7 Langit juga jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Di subscriber. Nggak sengaja diplesetin gitu. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau ditanyakan sama Lisa karena itu udah panjang lebar ya 1 jam lebih. Ya, Masya Allah. Tapi di satu pertanyaan terakhir nih. Oke, ini dulu yang sementara, mungkin ada lagi lanjutannya. Kalau terakhir saya masih mau panjang umur, Bang. Ada yang menarik ya, berapa mungkin kita akan buat konten berikutnya, part berikutnya, yaitu kisah pertama kali pergi ke Tanah Suci. Apa sih? Saya belum umroh, Bang. Nggak jadi kemarin. Nggak jadi. Oh, berarti nggak jadi. Kadang-kadang nggak jadi. Doain ya, Bang ya. Mana tahu nanti dari Laskar 7 Langit Allah amin. Hadiah gitu. Bisa. Mudah-mudahan Allah berikan dari Pondok Laskar 7 Langit memberikan Masya hadiah Allah, kepada Lisa untuk pergi berangkat umroh. Soalnya banyak sekali narasumber dari Laskar 7 Langit ini diberikan hadiah oleh para penonton. Masya Allah. Yang Masya Allah. dititipkan melalui Baitumal 7 Langit. Oh, keren, Gitu. keren, Masya Allah. Jadi satu pertanyaan ya, Siap. sebelum kita tutup, kan mencari calon imam. Aduh. Ya, apa sih kriteria syarat-syarat Lisa untuk seorang imam yang layak untuk Lisa ini? Nah, mungkin ada penonton yang mungkin penasaran gitu kan. Bisa nggak kira-kira salah satu contoh syarat apa sih? Jaga sholat sama ngajinya. Yes, jaga sholat dan ngajinya. Ya, kalau harta itu bisa kita cari sama-sama, apalagi saya sudah merasa sendiri ya, bahwasanya di fase yang -0. Saya yakin sekali ya, kalau kita menikah itu, insya Allah Allah tuh akan menambahkan kenikmatan itu tadi, seperti itu. Rezeki itu pasti akan mengalir deras. Yang penting kita dekatkan aja diri kita kepada Allah. Sholat Jaga sholat dan juga ngajinya. dan ngaji. Ya, walaupun ngaji terbata-bata. Kalau bisa punya 15 juz lebih bagus. Oh, berarti hafal. Tapi gini, kemarin sempat bilang juga, karena kan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah anak-anak saya kan di tahfiz Qur'ani sekarang. Saya punya cerita lucu terkait hal itu ya. Bahwasanya tuh pas lagi perpulangan, lagi libur, anak-anak ini diminta untuk setoran secara online. Nah, mamanya belum lancar, anaknya udah tahfiz ya kan. Berarti udah ada inilah Al-Quran yang melekat di kepala dia. Oke. Nah, dia itu mau menyelesaikan yang juz ke berikutnya. Dia ambil mushaf, ya kan, ngadap saya, duduk, bersele, ya kan. Dia bilang gini, Mami, simak, Cece mau setoran online. Jadi saya bilang kan, oke, agak melongo. Apa nih, kayak gitu kan. Jadi udah dia baca kan sampai selesai kan, udah habis itu dia bilang, Mami betul? Ya betul. Tahu nggak Bang, saya nggak ngerti apa yang dia baca. Iya. Jadi bener atau enggaknya saya nggak ngerti gitu. Cece ini yang sulung ya? Iya, jadi Cece yang pertama, Cece yang kedua. Jadi yang pertama itu kan Singkin, yang pertama itu kan Singli saya panggilnya. Jadi saya panggilnya juga Cece Singli atau Celi. Kalau yang kedua itu kan Singkin, saya panggilnya Cekin atau Cece Singkin kayak gitu. Oke. Apa jadi Cece itu sebenarnya kakak. usia mereka SMP atau apa yang tua? Yang besar itu kelas 3 SMP, yang nomor 2 itu kelas 1 SMP. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, jadi ingat tuh syaratnya tuh ya, sholat tuh. Itu yang harus penting sih, Tuh, sholatnya sholat. tepat waktu. Di masjid atau di rumah? Kalau suami harus di masjid. Tuh, Kalau di di rumah udahlah, kau nggak usah kawin lah, perbaiki sholatmu dulu lah. Oke. Terus ngaji ini ya, hafal Quran atau hanya bisa ngaji aja? Lebih bagus kalau bisa hafal Quran. Berapa Karena juz? biar selain itu tuh bisa membimbing saya juga, mengajari saya juga, ya bisa menyimak anak saya saat setoran. Ya. Berapa juz nih? Mampunya dia berapa? Oh, jadi nggak dipastikan. Kalau nggak bisa ada 15 lebih bagus. Wah, Kalau 15. 30, Masya Allah, itu Masya luar biasa Allah. sekali. Itu hadiah Allah untuk saya sepertinya. Jadi sahabat 7 langit nih ya, tuh syarat-syarat itu. Yang berminat ya, mohon maaf, follow dulu akun dari Lisa Masya Allah. TikToknya ya. Oke, kita
sudah aja ya, udah panjang Siap. lebar. Soalnya masih banyak nih yang mau ditanyakan. Aduh, bakalan ada kelanjutannya lagi nih guys, kata Bang Ilham nih, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini saya juga menyampaikan sebagai penutup, ayah dari Lisa juga, alhamdulillah sekarang membantu dakwahnya Lisa dengan cara membangun rumah Quran ya. Mensupport rumah Quran, Masya Allah, yang tadinya marah ya, mengusir Lisa ketika memilih Islam sebagai pilihannya, dan sekarang justru mensupport Lisa. Jadi garda terdepan. Masya Allah. Membela dan memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Minta doanya ya teman-teman ya, buat anak-anak saya, buat bapak saya juga, terus buat keluarga-keluarga saya, semoga Allah berikan hidayah juga. Amin. Ya, semoga kembali ke fitrahnya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama untuk saya juga nih, teman-teman lihat di sini ya. Masya Allah, tabarakallah, typingannya keren-keren ya. Semoga Allah kuatkan iman saya. Dan karena ada yang terang-terangan, kami tidak akan berhenti, Lisa, kami akan berhenti setelah kamu kembali ke keyakinan yang lama atau murtad kembali. Terang-terangan mereka bilang seperti itu. Jadi saya minta doanya teman-teman, semoga Allah mempertemukan saya ya, atau mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik ya. Amin. Seperti itu, dan menjadikan bagian daripada orang-orang yang selalu menyampaikan kebaikan. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.